Wajar kalau misalnya meradang dengan pernyataan Nasdem. Dan tentu ini sangat merugikan Anies Baswedan karena kemudian dia menjadi ragu mendukung Anies Baswedan. Karena jangan-jangan katanya Anies Baswedan ini jauh lebih parah daripada Jokowi. Jokowi katanya boneka yang tidak ada apa-apanya, kalau ini bisa menjadi boneka intelektual. Sisi yang lain ya, tentu saja ini kemudian meragukan kita untuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan. Gitu. Jangan-jangan nanti Anies hanya dijadikan kuda tunggangan, dijadikan boneka kedua seperti Joko Widodo. Bedanya kalau Jokowi itu boneka yang apa adanya, Anies nanti boneka intelektual. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang terjadi pada Anies Baswedan adalah merupakan malapetaka buat para kadrun, di mana Nasdem bersikukuh untuk tetap melarang ormas garis keras, sebagaimana yang telah saya lansir informasinya kemarin, diantaranya yaitu FPI dan HTI. Dan tentu saja membuat teman-teman di HTI dan FPI meradang. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Husainuddin, salah seorang aktivis HTI yang sampai hari ini masih berkeliaran bebas menyemburkan seluruh energi-energi negatif untuk Pak Jokowi, terutama dalam konteks kasus ijazah palsu. Dialah yang menjadi mentor atau pembina dari Sugi Nur dan Bambang Tri bersama dengan Egy Sujana. Nah, kali ini dia meradang dengan pernyataan Nasdem dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nasdem itu adalah merupakan bentuk satu kebijakan yang tidak pro dengan umat Islam. Nah, ini salah satu tabiat daripada kadrun itu, atau ini memang merupakan strategi paten mereka yang selalu mengatasnamakan umat Islam. Perlu digarisbawahi bahwa HTI dan FPI itu bukan representasi Islam, itu hanya organisasi yang mau mendorong kebijakan dasar negara yang disebut dengan khilafah dengan NKRI bersyariah bila mana dia berkuasa. Jadi mereka memang ini sepertinya berharap suatu saat kalau Anies terpilih menjadi presiden, ormasnya akan legal kembali. Lalu kemudian dia akan berupaya untuk mencengkram apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada untuk pada akhirnya nanti orientasinya saya yakin ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi khilafah. Kelihatan dari ngototnya Husainuddin ini yang selalu menjual-jual agama Islam, selalu menjual-jual masyarakat muslim, selalu menjual-jual Islam. Ini kan luar biasa ini penggiringan isunya, seolah-olah bahwa dia adalah pejuang representasi Islam, padahal kita tahu bahwa yang Anda perjuangkan itu adalah sesuatu yang makar karena ingin mengganti Pancasila dengan khilafah atau dalam versi FPI NKRI bersyariah. Oleh karena itu kemudian wajar kalau misalnya meradang dengan pernyataan Nasdem. Dan tentu ini sangat merugikan Anies Baswedan karena kemudian dia menjadi ragu mendukung Anies Baswedan. Karena jangan-jangan katanya Anies Baswedan ini jauh lebih parah daripada Jokowi. Dia bisa menjadi boneka, kalau Jokowi katanya boneka yang tidak ada apa-apanya, kalau ini bisa menjadi boneka intelektual. Itu jauh katanya lebih berbahaya. Nah, bagaimana videonya? Kita simak secara bersama-sama. Dan Anies Rashid Baswedan hari ini ya dianggap oleh umat Islam yang lebih dekat dengan umat Islam dan lebih pro terhadap urusan umat Islam ketimbang nama-nama capres lainnya. Dengan pernyataan Nasdem ini kita umat Islam jadi khawatir gitu loh. Jangan-jangan nanti Anies kalau sudah memimpin akhirnya juga sama, melanjutkan kebijakan zalim Jokowi, bahkan bisa lebih zalim lagi. Kenapa? Karena di sekeliling Anies dikendalikan orang-orang seperti yang ada di Nasdem gitu loh. Dan kita pun tahu Nasdem dulu itu kan termasuk partai yang pro terhadap Ahok. Yang dulu juga Habib Rizik Syihab sudah wanti-wanti kepada kita semua untuk ya, tidak memilih partai pro penista agama gitu loh. Nah, di awal-awal sebenarnya kita dilematis ya. Kenapa sih yang mengusung Anies Baswedan harus Nasdem gitu loh. Dan Nasdem juga sekarang kan dia tidak benar-benar lepas dari Jokowi gitu. Dia masih punya 2 menteri, dia komitmen mendukung Jokowi.
Makanya Nasdem ini di posisi internal Jokowi juga dianggap pengkhianat, ya. Di posisi umat Islam juga Nasdem ini juga menjadi lawan kalau sudah begini. Karena dia justru terbuka, ya, akan mengambil kebijakan yang anti-Islam. Kebijakan itu yang sebelumnya ditelurkan oleh Presiden Joko Widodo akan dilanggengkan, akan dipertahankan. Dan bahkan ini bukan pendapat Hermawi Taslim sendiri, ya, selaku Wasekjen Partai Nasdem. Bahkan ini resmi kesepakatan bersama menurut informasi dia, gitu loh. Jadi jelas ini akan menyakiti umat Islam dan dampaknya akan menggerus dukungan kepada saudara Anies Baswedan. Jadi Anies kena tulah, ya. Jadi Nasdem yang berulah, ya. Nasdem yang statement akan mempertahankan kebijakan zalim Jokowi terkait pelarangan ormas Islam yang padahal, ya, nomenklatur hukumnya tidak ada, pelarangan itu hanyalah fitnah, penyesatan politik, begitu. Sisi yang lain, ya, tentu saja ini kemudian meragukan kita untuk memberi dukungan kepada Anies Baswedan, gitu. Jangan-jangan nanti Anies hanya dijadikan kuda tunggangan, dijadikan boneka kedua seperti Joko Widodo. Bedanya kalau Jokowi itu boneka yang apa adanya, Anies nanti boneka intelektual. Oke, kita sudah lihat bersama-sama bagaimana keresahan hati daripada sosok aktivis HTI ini. Jadi sampai hari ini ternyata memang terbukti bahwa konsolidasi HTI, FPI, dan mantan napi-napi teroris itu di belakangnya Anies Baswedan yang dari awal memberikan atau membuat deklarasi pencapresan Anies, yang kita masih ingat bagaimana mereka waktu itu berupaya mau memasang bendera HTI berdampingan dengan bendera merah putih pada saat deklarasi sang presiden itu. Yang dia deklarasikan adalah Anies. Nah, ternyata memang agendanya jelas bahwa ketika misalnya Anies terpilih menjadi presiden, jadi ini yang perlu dicatat baik-baik. Ketika Anies terpilih menjadi presiden, ternyata mereka punya agenda adalah untuk menghidupkan kembali organisasinya. Karena dia bilang begitu, jangan-jangan Anies juga ini nanti kalau terpilih justru akan memusuhi umat Islam. Nah, artinya apa? Jelas apa yang menjadi asumsi-asumsi sahabat-sahabat Nusantara selama ini, terutama para penggiat media sosial yang bergerak dalam lingkup NKRI, yang mengatakan bahwa Anies ini adalah capres oplosan dari pentolang-pentolang ex-HTI dan FPI maupun radikalis yang ada selama ini di negeri ini. Sah-sah saja karena ini faktanya. Baru Nasdem mengeluarkan pernyataan seperti itu pun baru Wasekjen, belum Surya Paloh, mereka semua sudah kebakaran jenggot. Karena itu memang seyogyanya Pak Surya Paloh, kalau saya itu harus berpikir ulang bagaimana caranya supaya Anies ini tidak jadi nyapres. Karena kalau nyapres dan itu didukung oleh Surya Paloh yang notabene selalu merasa sebagai orang yang nasionalis, maka ini kecelakaan besar. Karena terlalu banyak penumpang gelap yang tidak saja memiliki agenda jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dan itu tidak main-main karena jangka panjangnya itu bicara soal dasar negara. Yang dia mau rongrong adalah NKRI. Karena itu kenapa sakit hati dengan Pak Jokowi? Di sini juga terkonfirmasi bahwa sakit hatinya dengan Pak Jokowi memang itu efek dari pembubaran ormasnya. Baik itu FPI maupun HTI. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak akan pernah ada yang benar di matanya. Karena didasari oleh kebencian. Oleh karena itu tentu sebagai orang yang memiliki pikiran yang normal, sebagai orang yang waras, jangan sampai terprovokasi dengan pemikirannya kadrun-kadrun biadab ini. Anda jangan coba-coba tergiring karena mereka itu kalau bicara kelihatan benar. Apalagi membawa-bawa Islam. Padahal sesungguhnya mereka lagi berupaya mencari mangsa bagaimana supaya ada pengikutnya. Karena itu kita harus berupaya keras bagaimana menahan laju Anies Baswedan ini. Kalaupun dia menjadi capres nanti lewat Nasdem, misalnya ya, Nasdem tidak sadar-sadar, maka tugas kita bagaimana caranya Anies Baswedan tidak terpilih. Siapapun lawannya yang jelas
dia NKRI, mau Ganjar, mau Prabowo, atau siapa saja, mau Puan Maharani, tidak ada masalah. Yang jelas bukan si Kuclu ini yang terpilih dengan seluruh antek-anteknya pasti akan menjadi semakin merajalela. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.